Krisis yang pertama, krisis itu next slide, ini Bapak Ibu udah tahu, saya rasa intinya adalah nyamain ya, supaya swastanya bagus. Nah, yang nomor dua kita lakukan, kita akan rubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C, tipe C rujuk lagi tipe B, karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A, tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian, BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, tok langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga yang kita lakukan, kita juga merubah tarif DRG-nya. Kenapa? Karena risk group-nya kita yang di sini, Jis, itu kan bikinan Malaysia. Ah, itu tuh nggak sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Rumah sakit banyak yang komplain, BPJS juga merasa ini bayarnya kok kebanyakan seperti ini. Jadi kita udah duduk bareng sama semua organisasi profesi, rumah sakit, kolegium, untuk kita kelompok-kelompokkan, sederhanakan, jadi nggak administrasi juga rumah sakit terlalu susah, BPJS juga nggak usah terlalu pusing, nge-reviewnya, dispute-nya juga bisa jadi lebih kecil, dan lebih sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Saya kasih contohnya deh, kalau misalnya kayak gini nih, saya bilang konsultasi rawat jalan. Dulu cuma satu rawat jalan, dia mau masuk dokter bedah, mau masuk dokter paru, mau masuk dokter spesialis jalan satu. Padahal kan beda-beda orang masuk tuh rawat jalan. Udah kita rubah jadi 159 jenis supaya pembayarannya juga bisa lebih pas, customer juga di treatnya baik, nggak usah datang 2 kali, 3 kali dan 3 hari seperti itu ya. Kemudian misalnya ada hal-hal yang lain, kraniotomi atau kemoterapi, kita sederhanakan aja deh, jangan terlalu bikinnya terlalu rumit sehingga nanti klaimnya juga susah rumah sakit, BPJS potensi dispute-nya juga tinggi. Kita sederhanakan, pembicaraan ini udah selesai antara BPJS dan kita. Sekarang tinggal masalah kita mau pilot project, ya kita mau lakukan pilot project. Nah, yang berikutnya juga kita akan lebih agresif melakukan health technology assessment. Jadi misalnya ada prosedur-prosedur baru yang bisa lebih murah atau alat-alat kesehatan instrumen baru lebih murah. Ya udah kita tes, benar bisa nurunin. Kayak misalnya gini, kita kan mau bagi cath lab. Cath lab itu ada stent jantung mahal. Ya stent jantung yang merek Amerika mahal. Tapi kalau merek Cina kan lebih murah, cuma 25% ya harganya. Ya udah di health technology assessment aja. Sehingga dengan demikian akan jadi lebih reasonable. Harganya nggak usah naikin tarif BPJS. Kayak sekarang kan, ada teman-teman kolegium tertentu jantung masuk angka BPJS-nya, tapi trombektomi untuk stroke itu nggak masuk. Mereka minta naikin dong tarif BPJS harus bayar lebih. Tapi saya bilang ini kan mirip jantung sama stroke. Kok jantung masuk, stroke nggak masuk? Ya, antara si trombektomi sama si pasang PCI nggak masuk. Oh ternyata yang Collegium Neuro masih mau pakainya merek Amerika saja. Sedangkan yang jantung sudah mau pakai merek Cina lebih murah. Isunya patient safety. Tapi kok jantung mau pakai, yang stroke nggak mau pakai. Harusnya kan jadi tanpa mengubah tarif BPJS, dia bisa menggunakan BMHP merek-merek yang nggak usah yang paling mahal untuk teman-teman BPJS. Karena udah terbukti juga dipakai dan sudah puluhan juta orang yang menggunakan. Apalagi yang kita lakukan untuk memastikan sustainability. Itu dengan cek kesehatan gratis. Karena dengan cek kesehatan gratis, Bapak Ibu coba di halaman berikutnya kita bisa lihat, misalnya next slide aja. Ah, misalnya hipertensi. Bapak Ibu tahu tuh, kalau hipertensi itu didiemin 5 tahun, udah pasti bisa jadi stroke, bisa sakit jantung. Daripada BPJS bayar yang mahal dia pada saat stroke sama jantung, mendingan hipertensi dibeliin amlodipin aja suruh dia minum tiap hari. Sehingga itu akan menurunkan 3 sampai 5 tahun lagi prevalensi dari stroke sama jantung. Karena semua penyakit cardiovascular disease-nya dihandle-nya di puskesmas. Udah tangkap duluan, nggak usah ditunggu sampai 5 tahun keburu stroke jantung atau DM, ini tempatnya dokter Dante. Ya udah kalau udah ada DM, dikasih itu metformin duluan di sana atau captopril atau kandesaran dikasihnya di BPJ di puskesmas sehingga nggak usah nunggu ginjalnya rusak, cuci darah, udah lebih mahal BPJS atau nanti transplant ginjal, kemudian lain sebagainya. Nah, kita dengan adanya primary care ini diharapkan sustainability dari BPJS ke depannya itu akan jadi jauh lebih murah walaupun cakupannya jadi lebih banyak ya karena mereka lebih banyak didorong dirawatnya di tempat. Nah, itu yang pertama
Saya hanya mau masukin poin itu aja, tapi yang lainnya mungkin lebih banyak teman-teman dari GKN sama BPJS. Download Metro TV Extend sekarang.